dulu. Kita mulai ya tanpa basa-basi lebih panjang. Kita mulai untuk kegiatan kita di hari ini. Nah, untuk candlestick sendiri sebelumnya kita udah belajar kemarin itu ada spinning tops, lalu ada macam-macam ya. Dan untuk hari ini kita ada belajar doji, long body, sama pola-pola di candlestick, dan terakhir kita praktek juga untuk penggunaan yang kita terangkan hari ini. Nah, selanjutnya itu ada doji. Nah, doji ini apa sih? Nah, doji itu sendiri sebenarnya garis candle. Seperti yang ada di layar, ada 5 jenis doji ya. Doji ini adalah garis candle yang sangat kuat untuk melihat perubahan tren. Jadi, fungsi dari doji sendiri sebenarnya adalah tanda awal ketika suatu tren berjalan dan ada tanda kalau terbentuknya doji, nah itu tanda-tanda tren itu berakhir. Contoh misalnya saham Bapak Ibu lagi naik-naiknya nih, naik terus kayak BBWB kemarin, lalu tiba-tiba muncul doji. Nah, itu udah ada tanda lampu kuningnya lah doji ini ibaratnya. Lampu kuning kalau sebuah tren akan berakhir. Begitupun untuk saham Bapak Ibu yang lagi turun terus, kayak mungkin yang punya buka beberapa bulan yang lalu, ketika muncul candle doji, nah itu udah lampu kuning ibaratnya. Jadi doji ini untuk mengidentifikasikan bahwa udah waktunya nih perubahan tren. Teman-teman siap-siap untuk melakukan aksi jual ataupun beli. Itu fungsinya doji. Nah, kalau kita perhatikan secara candle, bisa dilihat ya, doji itu open-nya, jadi pembukaan di sini, di harga ini, sempat naik, sempat turun, cuma di penutupan balik lagi di harga pembukaannya. Yang berarti saat itu investor sedang bingung akan bawa sahamnya itu kemana. Jadi yang beli dan yang jual itu sama kuat logikanya, betul? Nah, kalau seandainya terjadi doji yang tadinya lagi downtrend, otomatis kalau seandainya market udah lebih bingung, nah berarti kan penurunannya itu bisa terhambat ataupun mantul jadi naik lagi karena udah jenuh orang-orang yang mau jualan. Begitupun yang naik, kalau seandainya naik, lalu ada doji, ya berarti logikanya orang-orang lagi bingung nih untuk mau ke bawah kemana lagi harga sahamnya, seperti itu. Nah, yang menarik dari doji adalah doji ini sederhana, mudah dilihat, mudah digunakan, namun cukup jitu untuk kita gunakan kalau untuk melihat kapan jual dan kapan beli. Nah, untuk karakteristik doji sendiri, itu yang pertama open dan close sama. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, seperti yang digambar juga, opennya sama, sempat turun, sempat naik kalau di gambar ini, tapi close-nya di harga open dengan sama. Jadi itu doji. Nah, karena sama, berarti penawaran dan permintaan pada saham itu adalah seimbang. Maka dari itu doji menunjukkan ketidakpastian. Jadi kalau kita lihat di chart, nah doji ini menunjukkan ketidakpastian. Sudah saya jelaskan juga tadi. Nah, apabila muncul di sebuah fase, baik downtrend ataupun uptrend, bisa dalam satu candle ataupun beberapa susunan candle, jadi nggak satu candle doang, nah, maka itu menandakan rally trend tersebut sudah mulai berakhir. Jadi yang tadinya kalau digambar ini laginya turun, lalu sudah mulai ketahan penurunannya, sempat koreksi naik sebentar, turun lagi, cuma terbentuk doji. Nah, itu bisa jadi indikasi awal kalau seandainya trennya sudah mulai menguat. Apalagi ditambah dengan full bullish, breakout harga tertinggi sebelumnya, nah itu udah confirm dia bakalan uptrend. Nah, inilah tanda kita kalau mau beli. Gitu. Nah, doji juga tidak terlalu baku. Jadi, jika penutupan hanya beberapa fraksi berbeda dari pembukaan, maka bisa diidentifikasikan doji. Misalnya, taruh contoh friend. Pembukaan dan penutupannya itu pembukaannya 100, penutupannya itu kayak 101. Masih bisa dikategorikan doji nggak? Masih bisa. Jadi beda fraksinya itu cuma tipis doang. Kayak 1-2 poin. Nah, peran doji semakin penting jika banyak muncul, jika terlalu sering muncul maka akan jadi kurang efektif. Jadi maksudnya itu kalau dojinya itu satu lalu mulai terjadi pembalikan arah itu kan efektif. Cuma kalau habis doji terus, logikanya gimana? Doji itu kan tanda investor bingung mau bawa sahamnya ke arah kemana. Nah, kalau doji terus kan berarti bingungnya berkelanjutan. Berarti kan saham itu nggak jelas mau ke arahnya bakalan mantul atau naik lagi. Nah, maka dari itu investor dan trader tidak menyukai ketidakpastian. Jadi kita tuh pasti nggak suka hal-hal analisis yang tidak pasti. Maka dari itu doji yang terlalu banyak itu menunjukkan ketidakpastian. Nah, itu lebih tidak akurat. Makanya kita hindari kalau terlalu banyak doji, kita udah masuk, mungkin kita
lepas dulu nyari yang potensial yang saham yang potensial yang lain gitu. Nah, maka dari itu doji juga menjadi signal untuk teman-teman untuk mengambilkan keputusan kapan melepas posisi di suatu saham. Oke, nah ini terakhir note dari saya, menurut pengalaman saya nih ya, doji di saat uptrend hampir selalu menandakan berakhirnya rally. Namun berbeda saat downtrend. Biasanya kalau downtrend itu saat terjadi doji bisa aja itu berhenti dulu orang jualan untuk melanjutkan penurunan sebelumnya. Nah, kecuali kalau dojinya itu nanti ada yang namanya doji hammer atau gravestone kalau nggak salah. Nah, itu baru bisa kita kategorikan kalau seandainya lagi downtrend ada gravestone. Nah, itu bisa kita kategorikan saatnya bakalan naik. Kenapanya nanti dijelaskan juga. Oh, dragonfly, maaf, bukan gravestone. Nah, sebenarnya nama doji kan lengkapnya ada 5 nih. Gitu. Cuma kalau yang kayak standar dan doji ini kan menunjukkan ketidakpastian, menunjukkan ya sama aja harganya. Nah, saya jelasin ini doji-doji yang menandakan reversal. Ada yang namanya long lead doji, jadi garis atasnya, tailnya atasnya panjang, tail bawahnya panjang, open close-nya sama. Ini mengidentifikasikan apa? Kurang lebih hampir sama ya. Jadi ini mengidentifikasikan ketidakpastian. Kalau posisinya lagi uptrend ada ini, berarti mau downtrend. Kalau posisinya downtrend ada ini, berarti mau uptrend. Nah, berbeda dengan yang namanya gravestone doji. Gravestone doji ini apa sih? Kalau seandainya saham lagi naik, lalu muncul gravestone doji, ya ini ibaratnya berarti kan logikanya opennya di sini nih di harga bawah. Lalu sempat full bullish dia, sampai full hijau ini siang harinya mungkin. Nah, saat penutupan dia turun. Berarti kan logikanya buyer nggak kuat mempertahankan harga, apalagi posisinya lagi uptrend. Timbul gravestone doji. Nah, itu signal yang kuat banget kalau saham itu bakalan turun. Kita mungkin kasih contoh ya ke motion trade, ke chart kita. Teman-teman bisa lihat kan chartnya ya? Yang saya tampilkan? Bisa lihat ya? Nah, contohnya di saham ASI nih, saya lihat. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Nah, sudah mulai ada tail panjang di atas, nah itu menandakan penurunan. Ataupun saat KF, nah saham-saham yang lagi uptrend, ketika muncul kayak kayak tail panjang di atas, berarti kan menunjukkan ketidakpastian. Nah, itu selanjutnya bakalan downtrend. Kayak gini. Nah, tidak selalu, tapi hampir kalau seandainya tail panjang, apalagi doji kayak gini ya, itu bisa diidentifikasikan besoknya beberapa hari kemudian turun sampai adanya penahanan gitu kurang lebihnya. Nah, ini bisa dijadikan juga nih kayak KF dulu. Nah, kayak gini nih. Tailnya panjang, doji hampir sama. Nah, jadi hati-hati sama candle yang seperti ini ya. Nah, kalau lagi naik ada candle seperti ini. Nah, ini. Nah, itu berarti kita mending jualan aja, apalagi kalau kita udah ada di bawah. Jualan nanti kalau udah di bawah beli lagi gitu. Kurang lebih gitu untuk yang gravestone. Nah, berbeda dengan yang gravestone, ada lagi dragonfly. Dragonfly ini kalau seandainya lagi turun, muncul dragonfly, berarti kan logikanya opennya di atas ini, sempat turun dalam banget, lalu penutupan balik lagi ke atas ini. Berarti kan logikanya orang-orang sudah menyentuh harga terbawahnya. Dan kalau seandainya udah menyentuh harga terbawah, ya dia uptrend lagi, berarti kan udah ada tanda pembalikan. Contoh sahamnya apa yang baru? Kita cari-cari aja mungkin ya. Posisinya lagi downtrend lalu uptrend, nah mungkin ini enggak. HMSP, udah WIM. Mungkin nanti kita cari-cari aja ya, kalau seandainya yang kayak hammer gitu. Nah, kayak gini contohnya nih. Nah, kayak gini yang tadinya turun, ada hammer. Nah, ini bisa jadikan tanda awal kalau seandainya saham itu menyentuh titik rendahnya dan kembali naik. Nah, ini bisa kita identifikasikan sebagai uptrend gitu, nanti tanda pembalikan. Nah, BBKP, kayak BBKP mungkin ya. Nah, ini lebih ke ini sih, bukan doji sih. Cuma nanti dicari, nah yang kayak gini nih. Kalau ini
Lebih ke arah long body. Long body ini nanti ada juga kita jelaskan, cuma namanya beda. Cuma maksudnya sama aja sih. Nah ini BBKP ada 2 ya kita ketemu ya. Makasih Pak untuk ininya bantu ngeceknya. Nah kayak gini. Nah ini ada doji, ada apa tadi gravestone. Nah ini juga. Nah setiap ada ini, nah besoknya minimal naik ataupun untuk beberapa hari kemudian awal perubahan tren sampai ada tanda. Nah ini doji yang selanjutnya turun, naik lagi. Nah, kayak gitu. Jadi, ini bisa jadi patokan. Nah, ini bisa jadi patokan juga doji yang kayak gini ya. Nah, bisa jadi timing buat Bapak Ibu kapan jual, kapan beli. Kurang lebih paham ya? Nah, kayak gitu ini juga. Nah, bisa diperhatikan. Nah, ini doji. Yang lagi uptrend muncul doji bisa turun. Lalu muncul doji lagi, naik lagi. Muncul doji, jual, beli lagi, jual, beli lagi. Nah, di sini di MA60 ketahan, ya mungkin kita jual. Nah, kayak gitu. Kalau jebol di bawah ini, ya kita cut loss. Nah, kayak gitu sih kalau untuk kita. Jadi, fungsi candlestick itu buat apa? Buat lihat momentum reversal. Ataupun kalau seandainya yang long body untuk melanjutkan kenaikan. Jadi, kita fungsinya, gampangnya itu candlestick untuk ngelihat, kita bisa baca apa nih yang terjadi di pasar, pelaku pasar lagi ngapain, ya kita logikain. Nah, gitu. Setelah kita logikain, kita bisa tahu, ambil keputusan kita mau jual atau beli. Nah, kita lanjut ke materi kita tadi. Nah, ini ada beberapa note. Note 1, doji saat downtrend biasa tidak perlu terlalu diperhatikan, kecuali jika terjadi dragonfly doji. Jadi kayak doji-doji biasa kayak long leg, atau doji di atasnya kayak standar, atau overprice. Nah, itu sebenarnya nggak perlu diperhatikan ketika lagi downtrend. Kecuali ada yang kayak dragonfly doji ataupun hammer doji. Perhatikan aja bentuknya ya, yang tailnya panjang ke bawah, nah itu berarti bisa hammerstone atau dragonfly. Nah, itu bisa jadi kita perhatikan kalau downtrend sebagai indikasi pembalikan. Kalau yang long leg atau for price tadi ya, kita hindari aja, karena kalau turun biasanya bakal melanjutkan penurunan lagi. Nah, salah satu dragonfly, hammer, dan yang tail-tailnya panjang ke bawah, itu adalah satu jenis doji yang sangat jitu apabila terbentuk saat downtrend menandakan pembalikan. Nah, teman-teman kalau seandainya mau cari saham yang mau ditradingkan ya, sebenarnya kalau mau aman, nah, teman-teman cek aja dari watchlist teman-teman, misalnya dari stock rank ini nih, dari saham-saham yang ada yang market cap terbesar. Nah, teman-teman cek-cek aja satu-satu, buka KLBF gitu. Buka KLBF, nggak ada ininya, KLBF. Nah, dari watchlist teman-teman cari yang baru ada doji. Nah, kalau seandainya ketemu, nah itu teman-teman bisa beli yang doji hammer atau doji gravestone gitu. Nah, itu sih cara cari screeningnya menggunakan ini UNTR. Butuh waktu, jelas. Nah, itulah fungsinya kenapa setiap pagi kita ngasih rekomendasi buat teman-teman. Nah, rekomendasi itu untuk apa? Buat teman-teman jadikan watchlist dan analisis kembali untuk saham-sahamnya. Nah, jadi ini butuh waktu ya kalau untuk cara seperti ini. Tapi teman-teman bisa lakukan. Kalau mau main aman, cari yang udah disupport dan mulai ada doji. Nah, ini belum, ini sudah terjadi ya. Mungkin ada yang searching-searching, yang udah menemukan doji, boleh juga di-share ke saya, biar kita nggak habis waktu. Atau teman-teman bisa pakai tools juga, tools di luar MNC, kayaknya banyak juga untuk lihat doji-doji di mana aja. Nah, kurang lebih seperti itu sih, cuma untuk contoh kayaknya saya agak lama nyarinya, jadi tapi konsepnya teman-teman harusnya udah ngerti lah ya. Nah, note kedua, saat pasar bullish dan terjadi pembelian secara besar-besaran, secara volume, misalnya lagi ada long, ya, Mas Mahendra, ada yang mau dibicarakan? Oke, nggak ada ya. Oke. Misalnya saat pasar bullish terjadi pembelian secara besar-besaran secara volume, long white black candlestick, nah biasanya akan terjadi doji. Nah, hal ini nggak perlu diperhatikan juga, misalnya lagi full hijau gitu, lalu ada doji. Nah, itu biasanya kayak istirahat sebelum melanjutkan kenaikan aja gitu. Jadi contohnya kayak BBYB, kemarin saya lihat, karena lagi full hijau nih, lalu ada doji kan di sini. Nah, itu biasa, wajar.
Kenapa? Karena udah naik banyak dan orang masih pasti ada yang melakukan aksi take yang profit. Tapi selama ininya candle-nya itu nggak jebol di bawah ini, di bawah open di hari sebelumnya, itu masih uptrend dan nggak perlu dikhawatirkan. Besoknya terbukti naik lagi dan naik lagi. Gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya saat long white candlestick yang candle hijau tebal bodinya ada doji, yaitu biasa aja. Jadi itu nggak terlalu ditangkap untuk sebagai tanda akan terjadi penurunan, asalkan open-nya nggak jebol. Gitu. Nah, titik tail dari doji tersebut bisa dijadikan resisten. Jadi titik tail-nya itu, titik tail yang ini, nah yang ini bisa dijadikan resisten. Nah, kalau break seandainya resisten tail yang dojinya ini, ya melanjutkan kenaikan dia. Lanjutkan kenaikan, titik tail tersebut dijadikan resisten, apabila menembus tail tersebut, maka market akan kembali bull. Kurang lebih ngerti ya teman-teman ya. Nanti diulang aja materinya saya share kok. Nah, selanjutnya kita pelajari long body. Long body yang kayak saya tunjukin tadi. Nah, berbeda dari yang kayak doji, kayak spinning tops, kayak yang saya ajarin sebelumnya kayak hammer. Long body sendiri fungsinya tidak untuk melihat reversal, tapi lebih menunjukkan indikasi kuat pada kelanjutan suatu tren. Jadi long body candle, long bearish candle, long bullish candle itu fungsinya untuk melihat kelanjutan tren. Contoh kalau long bullish candle, candle-nya full hijau, berarti kan terjadi pembelian akumulasi secara besar-besaran. Beli di bawah, jual di atas, beli di bawah dan sampai sore penutupan market harganya tetap kuat di atas. Berarti kan kemungkinan besar besoknya bakalan lanjut mengalami kenaikan. Begitupun full bearish candle. Kalau seandainya full bearish, body candle-nya tebal ke bawah, tidak ada pembelian untuk naik ke atas, nah itu bisa kita indikasikan besoknya kemungkinan besar bakalan lanjut turun. Walaupun nggak pasti ya, nggak ada yang pasti di market ya. Contoh, nah ini, full body naik, full body naik. Nah, ini ya, kita bulatin ya. Nah, contohnya di area ini. Full body naik, full body naik. Nah, ada istirahat bentar seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu full body naik, full body naik, full body naik. Nah, selama masih candle tebal seperti ini sampai adanya doji yang menandakan adanya koreksi. Nah, benar ya dia koreksi. Benar ya teman-teman ya. Nah, ada doji. Nah, sampai dia titik terendah, bullish lagi dia naik gitu. Jadi kemungkinan besar kalau seandainya full body ininya tebal, nah di sore hari boleh teman-teman beli. Nah, besok paginya jual aja. Kalau nyarinya 1, 2%, 3%, itu dapat kok, tinggal disiplin aja. Walaupun nggak 100%, cuma kemungkinan besar. Nah, inilah basis biasanya saya gunakan untuk, biasa kan teman-teman di grup selalu saya share, kayak menu sore ya. Menu sore itu sebenarnya yang saya cari ya, yang kebanyakan yang full body candle. Karena kemungkinan besar, big chance 70% saya berani bilang, itu melanjutkan kenaikan minimal 1-2%. Coba teman-teman perhatikan saham apa aja. Misalnya BBRI nih, full body, besoknya terbang kan. Full body walaupun naik, turun ini istirahat bentar, naik lagi, full body naik. Jadi kemungkinan chance untuk naik kalau seandainya full body gini besar. Nah, teman-teman juga bisa screening cari yang full body untuk fast trade minimal gitu. Kalau untuk swing trade ya full body-nya cari yang di titik ada dekat titik support. Kalau dekat titik support ya itu lebih enak gitu. Nah, itu untuk long body. Begitupun kalau seandainya dia merah. Maaf, kita balik lagi ke ini ya, motion trade lagi. Begitupun kalau seandainya merah, saham yang turun apa yang lagi turun-turun ya? Hera lagi naik ya. Misalnya Unilever kemarin-kemarin dah, nah ini. Nah, merah full body, merah turun. Nah, turun. Jadi besar kemungkinannya. Nah, untuk ini, untuk Unilever ada doji, saat dia penurunan ada doji naik kan. Nah, ini kemungkinan besar seharusnya kalau besok itu kalau Unilever ya, dia harusnya bisa naik nih, bisa naik. Kalaupun istirahat paling istirahat lalu naik lagi. Dan kalau kita lihat super resisten juga harusnya dia next-nya itu bisa ke ini 5.000 untuk resisten pertamanya, untuk supportnya ya ada di, kita lihat support di sini lumayan kuat ya, sini. Itulah kisaran di sinilah. Nah,
berarti harusnya dia melanjutkan kenaikan sampai 5.000 sih, seharusnya secara teknikalnya. Nah, teman-teman bisa cek aja, walaupun mungkin nggak langsung naik, mungkin ada turunnya sedikit, naik turunnya sedikit, cuma harusnya dia bakalan positif nih. Doji, gitu. Nah, ini ada Bututi, Waskita, sama WSBT. Waskita. Ini kita nggak pakai indikator lain ya, full candlestick dulu ya. Nah, Waskita menarik nih. Dia sudah mulai ketahan, ada doji juga di 800, menandakan penahanan penurunan dari yang tadinya. Seharusnya dia bisa ke, ini supportnya lumayan kuat di 800, seharusnya dia bisa ke 900, selama nggak jebol 800-nya gitu. Harusnya sih bisa. Kalau besok hijau, nah kemungkinan besar ke 900. Boleh beli nggak? Boleh. Jadi beli di sini 815, 820. Kalau jebol 800, langsung cut loss, rugi 20 poin. Kalau naik 900, untungnya bisa 80 poin. Jadi risk and reward-nya bisa terjaga. Begitupun dengan WSBP, kurang lebih hampir sama nih. Nah, dia ada di support 140, sebenarnya belum ada tanda nih, Bu. Tapi kalau seandainya besoknya doji, atau besoknya ada tanda-tanda reversal, misalnya dia turun dulu nih 130, lalu membentuk hammer, naik 140 lagi, nah itu boleh dibeli. Jadi tunggu konfirmasi candle-nya lagi, ataupun kalau kita belajar sekarang pakai candle ya, nah berarti candle-nya kalau mau ya mungkin pakai RSI, nah dia naik dari 30 naik ini, ataupun pakai stokastik. Nah itu nanti di pelajaran berikutnya ya. Kurang lebih kayak gitu sih untuk lihat momentum apa sih namanya, momentum timing kapan beli jual berdasarkan candlestick, karena fungsi dari candlestick lihat momentum. Nah, untuk BBY, untuk apa tadi, maaf tadi ada yang komen saya nggak baca. Untuk BBYB ya, untuk BBYB sebenarnya masih uptrend, masih full bullish Pak, karena masih belum di bawah MA, dan sebenarnya turun pun nggak 50% di bawah full bullish, full ininya. Jadi seharusnya masih bisa melanjutkan kenaikan. Kalau ada koreksi-koreksi wajar sih, selama tidak jebol di bawah ini. Tapi balik lagi, kita sekarang kan nggak belajar super resistant ya, kita belajar momentum. Momentumnya untuk masuk sekarang boleh nggak? Untuk masuk sekarang ya jangan. Kalau masuk sekarang ya tunggu dia turun dulu, ataupun tunggu dia swing low dulu atau turun dulu. Kalau untuk sekarang sih harusnya yang, kalau kita belajar candlestick, berarti kita di 2000 saat dia long body break 2000, harusnya di 2000 ini kita udah ambil gitu. Kalau untuk masuk sekarang gimana? Saya tidak terlalu menyarankan. Berarti kita nggak pakai candlestick kalau kita masuk sekarang. Nah, next potensinya berapa ya? Psikologi 2400 gitu. Kalau mau masuk lagi di 2000. Nah, itu secara teori ya, Pak. Nah, lalu LSIP sedang confirm candle bullish nggak? Nah, kalau LSIP, nah ini menarik nih, swing low dia. Kalau menurut saya, kan ada swing low di sini. Di sini udah ada pembalikan, lalu di sini pembalikan lagi di atas dari swing low sebelumnya. Nah, ini bisa sih, Mas. Nah, confirm-nya itu harusnya dia bakal uji 1400. Kalau Mas mau beli sekarang boleh, trading di 1400 jual. Tapi kalau break 1400 ya dia ke 1500 selanjutnya. Gitu. Kalau kita lihat susunan candle juga sebenarnya dia sempat turun ke sini, candle hijau berarti kan cukup kuat nih di sininya. Orang nggak mau beli jual di bawah 1350 dengan lama. Berarti supportnya kita bisa tahu 1350. Resistannya berapa? 1400. Nah, itulah yang kita mainin gitu. Jadi candle itu dibaca, dilogikain aja gitu. Oke, lanjut ke yang berikutnya, long body, intinya itu. Nah, kondisi yang kedua, long body juga bisa dijadikan untuk titik reversal. Nanti saya jelaskan juga. Nah, yang ketiga, volume juga diperhatikan ketika adanya long candle. Jadi kalau bull long candle gede tapi volumenya tidak mendukung, nah itu bisa jadi false break. Jadi hati-hati kalau seandainya saham naik tinggi cuma tidak didukung dengan volume. Volume itu di mana sih? Volume itu yang ini ya. Misalnya harga. Nah, harga naik tinggi, volumenya tinggi kan kuat tuh, volumenya tinggi. Tapi kalau seandainya ada beberapa case long body-nya tinggi cuma volumenya kecil, nah itu jangan hindari. Kalau bisa, karena pengalamannya bisa jadi itu besoknya turun langsung gitu. Jadi harus dikonfirmasi dengan ini. CSRA kalau pakai ilmu candlestick aja ya Pak. Nah,
Nah, kita belajarnya candlestick aja. Nah, coba kita logikain, Pak. Full bullish, naik, doji. Cuma kan istirahat ibaratnya ya. Kalau lagi bullish, ingat aturannya tadi, kalau lagi full body candle, ada doji, nggak perlu diperhatikan. Full candle, jadi full candle. Untuk sekarang, dia masih full bullish, Pak. Walaupun candlenya merah di sini, cuma ini kan doji jatuhnya ya. Tapi tidak melewati 50% dari body kemarinnya. Nah, kalau besokannya dia break lagi nih, Pak, yang tail atasnya, ingat aturan tadi, tail atas itu bisa dijadikan resisten. Kalau dia break 535, nah itu Bapak masih bisa keep. Harusnya dia masih bisa melanjutkan kenaikan. Tapi kalau seandainya dia jebol nih di bawah 505, apalagi di bawah 500, berarti kan dia udah nggak kuat pertahankan harga, itu Bapak jual. Kalau menggunakan candlestick ya seperti itu. Dan berhati-hati, volumenya udah mulai merendah nih. Dari volumenya beli, dia naik cuma volumenya rendah, berarti kan udah sepi nih orang melakukan pembelian ataupun penjualan. Tetap hati-hati. Jadi awasin aja. Intinya kalau trading plan Bapak udah ambil dari 400, jebol 500 mungkin bisa dipertimbangkan untuk jualan. Apalagi kebentuk yang doji-doji yang kayak tinggi banget, hammernya, tailnya tinggi banget lalu turun, nah itu udah cut loss aja. Toba, ini jadinya ini terakhir ya untuk ini. Nah, Toba ini berarti masih full bullish, volumenya juga tinggi dibandingkan sebelumnya. Kemungkinan besar besok masih akan melanjutkan kenaikan, tapi logikanya kalau kayak gini kan kita harus hati-hati dengan yang namanya taking profit. Nah, kalau saya sarankan saham seperti ini, pengalaman saya boleh fast trade, kayak masuk hajar kanan pagi, besoknya jualan, gitu. Boleh. Masuk hajar kanan pagi, siangnya langsung jualan naik 2-3% boleh. Cuma kalau dikit agak berbahaya gitu. Dan kalau candle seperti ini, daily-nya seperti ini, saya lebih sarankan pakai nanti candle-nya yang per menit. Karena kalau per menit lebih kelihatan gitu. Jadi pakai cara yang berbeda. Tapi intinya ini bakal melanjutkan kenaikan sih. Full bullish, nggak mungkin paginya nggak naik, pasti terbang dulu paginya. Gitu, apalagi kalau Bapak udah punya banknya. Ini nanti ya Mas Dedi ya, kita di akhir sesi baru kita analisis sahamnya berdasarkan materi hari ini. Nah, berikutnya kalau long body singkat sih. Nah, ini dia contoh bullish sebagai reversal. Kalau yang di atas lagi naik lalu tiba-tiba ada long body turun dalam, nah itu bisa disebut bearish bell hold. Long body tabelnya itu gimana? Misalnya ada doji lalu long body-nya itu lebih melewati open dari hari sebelumnya. Open dari hari sebelumnya kan ini nih. Nah, itu bisa diidentifikasikan ini bakalan turun. Udah hampir confirm banget sih ini kalau candlenya kayak ini. Nah, berbeda dengan ini. Misalnya lagi downtrend nih, lalu merah. Nah, penutupan dari candle long body-nya itu adalah di atas dari open di 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya. Berarti kan dari high tail sebelumnya. Mereka ini udah orang-orang logikanya udah beli melewati dari resisten sebelumnya. Nah, ini bisa diindikasikan bakalan melanjutkan tren kenaikan. Iya, nanti Bu Rosita saya share ya materi-materinya, 3 materinya. Oke, kita lanjut ya. Nanti Mas ini juga. Nah, terakhir ini pola-pola dalam candlestick. Ini bakalan agak panjang, jadi mohon diperhatikan. Nah, kalau yang tadi kan saya jelaskan tuh kalau candlestick-nya itu satu, maksudnya itu apa, kita bisa logikain dan ambil keputusan. Nah, ada pola-pola dalam candlestick yang secara pengalaman analisis teknikal selama ini, kalau terbentuk pola-pola seperti itu, bakalan terjadi hal seperti ini. Gitu. Jadi dari sejarah juga. Nah, kita nanti bakalan jelasin kalau seandainya satu candlestick kan mungkin tidak terlalu kuat. Ibaratnya kayak sapu lah, kalau satu tangkai sapu itu mungkin nggak bisa nyapu. Cuma kalau dari beberapa pola kita gabungin berapa candlestick, nah itu lebih kuat akurasinya. Gitu. Itu fungsi dari pola-pola ini. Nah, kita balik lagi yang saya ajarkan untuk beberapa sesi sebelumnya. Long body tadi untuk apa? Untuk continuous, melanjutkan kenaikan untuk melihat strong buy dan strong sell. Nah, inti dari long body adalah, ada nggak long body ini yang nggak full, tapi ada kayak tail panjangnya di atas? Ada, tapi masih bisa dikategorikan long body. Selama bodinya itu turun, tailnya itu tidak di bawah 50% bodinya. Jadi itu masih bisa dikategorikan long body. Masih bisa
candle ini menunjukkan besoknya bakal lanjut kenaikan kalau hijau candlenya. Kalau merah, kalau masih di bawah 50% gitu, di atas 50%, ya melanjutkan penurunan gitu. Untuk long body. Doji fungsinya buat apa tadi? Untuk lihat reversal. Tandanya open, close, up, narrow. Nah, berarti menandakan market is tired. Jadi market udah lesu dan kemungkinan trennya akan berbalik. Mungkin dari uptrend jadi downtrend, dari downtrend jadi uptrend. Nah, dua lagi ini di seminar kedua ya. Boleh nonton lagi nanti di YouTube saya upload. Nah, spinning tops dan high wave. Nah, ini yang kita hindari karena ini mengidentifikasikan tren yang lemah. Jadi dua candle kayak gini yang bodinya kecil, warnanya nggak perlu diperhatikan, shadow-nya panjang ataupun shadow-nya pendek. Kalau yang terjadi spinning top atau high wave, itu mending nggak usah masuk sahamnya karena nggak pasti, nggak jelas gitu. Presentasinya kecil untuk bisa mengidentifikasikan besok naik atau turun gitu. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya bullish harami. Ini salah satu susunan candle yang sederhana, cuma lumayan kuat. Nah, jadi bull candle yang tadinya hijau, misalnya hijau, lalu di dalam bull candle itu next trendnya itu ada candle kecil di area dari ini, di area dari long body ini. Nah, berarti ini psikologinya post to rise higher. Nah, berarti ini sama kayak yang saya jelasin tadi juga ya. Kalau seandainya lagi terjadi kenaikan full long body, lalu ada doji di dalamnya sedikit, misalnya ada penurunan sedikit, cuma nggak melewati bodinya, yaitu melanjutkan kenaikan. Nah, contohnya tadi udah juga ya, kayak BBYB tadi, atau kayak apa tadi, banyak ya. Nah, nih, masih di dalam area bodinya kan, sebenarnya melanjutkan kenaikan. Jadi itu ibaratnya itu pause to rise higher. Jadi istirahat dulu lah dia sebelum melanjutkan kenaikan. Tapi kuncinya ya, dia nggak turun di bawah dari ini, ataupun mempunyai candle lebih besar daripada candle sebelumnya. Kalau lebih besar berarti engulfing namanya nanti. Nah, ada lagi yang namanya harami, insect bar. Ini yang lain juga. Nah, kriterianya nggak baku sebenarnya kayak yang di tengah, tapi bisa di atas, di area ini, di area ini, di area ini. Sama aja seperti harami tadi, cuma bisa membedakannya ya bentuknya nggak di tengah, cuma lebih fleksibel. Gitu sih. Jadi intinya second candle inside trading range. First candle, most bullish are white. Kalau seandainya hijau, merah ke hijau, ya, lanjutkan penurunan. Merah, hijau-hijau. Nah, ini bisa melanjutkan kenaikan, hijau, merah lagi bisa melanjutkan penurunan. Intinya harami itu candle besar ke candle kecil, ada candle kecil dan warna awalnya itu yang mengidentifikasikan dia berhenti untuk melanjutkan kenaikan lebih besar atau penurunan lebih besar. Itu ya teman-teman ya. Nah, ada lagi nih susunan berikutnya. Ada namanya engulfing, dark cloud cover, piercing line. Nah, ini kalau engulfing itu, kalau ketika posisi lagi downtrend, ini kan turun, lalu terbentuk, masih downtrend nih, terbentuk downtrend full bearish merah. Cuman di hari berikutnya itu, full bullish, ada long body hijau yang besar, melewati dari long body yang kemarin, yang merah kemarin nih, yang candle putihnya ini lebih tinggi daripada candle long body hitamnya. Nah, ini bisa diindikasikan berikutnya bakalan lanjut naik. Kenapa? Berarti kan yang logikanya itu pembeliannya itu udah melewati dari orang-orang yang jual di open kemarin. Logikanya itu kan berarti udah ada pembelian yang masif. Nah, berikutnya bakalan pelan-pelan naik. Nah, ini ininya ya, aturannya larger reversal candle drop around first bar, jadi dimakan tuh yang candle hitam sebelumnya sama candle putih gitu. Nah, opposite color warnanya harus berbeda, up jadi uptrend, down jadi uptrend gitu. Jadi arresting control kita sebut. Jadi dia itu udah ngambil kontrol bull-nya, udah ngambil kontrol bear-nya gitu. Jadi pembeli udah ngambil kontrol dari para seller gitu. Nah, kebalikan dari engulfing ini, bukan kebalikan sih, selanjutnya ada yang namanya dark cloud. Dark cloud ini hampir jadi di posisi uptrend, ada full hijau kan, nah tiba-tiba ada full merah, walaupun di atas gitu, opennya di atas full merah, melewati 50% dari yang hijau sebelumnya. Nah, itu bisa menandakan penurunan gitu. Bearish candle cost 50% itu bullish candle. Jadi bullish candle turun di bawah 50%. Nah, itu indikasi untuk turun. Jadi kalau candle-nya seperti ini, jauhi aja.
logikanya ya mungkin sama aja kayak lagi pembelian sempat naik, lalu ternyata turun di bawah 50% dari candle sebelumnya. Itu kan berarti udah ada volume jual yang besar. Nah, kita harus hati-hati. Kebalikan dari drug lot, pricing line. Pricing line ini saya lihat di SAME kalau nggak salah kemarin. Nih. Set. Nah, dimakan kan sama ininya, sama yang hijaunya itu lebih 50%. Nah, selanjutnya bakalan naik gitu. Candle lagi turun, muncul candle hijau lebih besar, makan yang candle merah sebelumnya, engulfing, sampai lanjut naik. Berikut lanjut naiknya bisa ke 455 gitu. Nah, hampir sama kayak gini. Nah, intinya kalau piercing line itu break di atas ini. Di atas 50% dari candle merahnya. Nah, berikutnya bakalan harusnya naik. Sentiment reversal. Jadi engulfing ini arresting control, sentiment reversal ini ya berarti kemungkinan bakalan terjadi reversal, sentiment reversal. Nah, ini kuat banget sih kalau engulfing. Lanjut. Nah, ada lagi yang ini udah saya jelaskan juga di seminar sebelumnya. Ini namanya continuous pin bar. Jadi logikanya itu kalau seandainya lagi uptrend, berarti tiba-tiba muncul candle merah di bawah ini, tapi penutupannya balik lagi naik di atas open dari hari sebelumnya. Nih hijau ini opennya kan di sini nih. Nah di atas open sebelumnya. Ini sebenarnya berarti kayak ibaratnya yang jualan lagi pada taking profit, cuma yang beli masih lebih kuat daripada yang jual. Ya, maka dia naik lagi. Nah kalau seandainya seperti ini, hammer di tengah uptrend gini ya kemungkinan masih bisa melanjutkan kenaikan. Jadi continuous dia. During bullish day press drop, jadi tiba-tiba saham turun, tapi di hari yang sama naik kembali. Nah, ini malah jadi positif jadinya. Berarti logikanya saat ini tren sangat kuat gitu. Walaupun ada penjualan yang besar, para pembeli hajar lagi, naik lagi gitu. Jadi kita candle itu bisa logikain sih sebenarnya. Is called false break. Jadi ini false break dulu yang sering kayak gini tuh saham Cleo kalau nggak salah. Nah, hammering the best. Begitupun bearish. Bearish itu juga kan berarti kalau candle-nya seperti ini sempat naik nih. Sempat bullish dia. Cuma sore nggak bisa mempertahankan harga, akhirnya turun lagi. Nah, di bawah dari high di candle sebelumnya. Nah, itu bisa melanjutkan penurunan. Makanya biasanya kalau bisa kalau main candlestick ya tunggu penutupan. Penutupan itu penting untuk lihat komitmen biar nggak kejadian kayak gini. Fungsinya hampir sama, cuma kebalikannya aja lah. Nah, ini pattern-pattern yang lumayan efektif yang bisa kita pelajari. Contoh 3-star in zone, jadi yang lagi downtrend, lalu muncul 3 candle merah. Cuma lucunya 3 candle merah ini lowest-nya naik terus. Jadi lowest ini, lowest hari pertama kan turun dalam banget, lowest hari kedua lebih naik daripada lowest hari ketiga pertama. Lowest hari ketiga lebih kecil lagi daripada lowest hari kedua. Berarti sebenarnya perlahan orang akumulasi walaupun candlenya masih merah. Nah, ini bisa jadi pembalikan naik. Begitupun dengan three line strike. Jadi yang lagi merah-merah tiba-tiba ada candle hijau tebal, nah ini boleh dibeli. Kayak gini karena kemungkinan besar bakal lanjut naik. Begitupun trade shoulder, kalau trade shoulder jelas ya. Full long body, logikanya emang fully control lah buyernya. Jadi kemungkinan bakal lanjut naik. Apalagi saat marketnya lagi downtrend, 3 candle hijau udah itu uptrend itu. Nah, saat lagi uptrend tiba-tiba 3 candle merah. Wah, ini udah bahaya banget. Ini mending jual gitu karena arahnya bakal turun. Lagi uptrend tiba-tiba ada hijau lalu merahnya tebal. Nah, ini kan engulfing tadi dimakan sama candle sebelumnya sama candle berikutnya. Nah, itu kembalikan arah biasanya. Ada Morningstar. Nah, ini salah satu favorit saya lagi, swing low kan. Nah, yang tadinya turun merah, tiba-tiba turun, tapi bentuk doji atau spinning tops. Nah, besokan harinya hijau. Nah, candle seperti ini bisa 78% efektif lah. Besoknya itu bakal melanjutkan kenaikan. Tree Black Pro yang lagi turun nih sama identical Tree Black Pro hampir sama sih. Ini menandakan bakalan turun. Morning Doji, nah hampir sama kayak Morningstar, bedanya ininya Doji. Kalau ini kan spinning tops ya. Nah, ini menandakan kembalikan juga. Three outside pin, yang tadinya merah, full hijau, melanjutkan kenaikan. Evening Star, kembalikan dari Morningstar. Nah, logikanya sebenarnya ya teman-teman nggak perlu hafalin nama-namanya, tapi
yang saya sarankan ngerti maksud dari candle kayak gini. Sebenarnya kan candle-candle kayak gini bisa dilogikain aja, kayak misalnya lagi merah 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 merah, tiba-tiba ada spinning tops kayak gini atau doji kayak gini, lalu hijau, kan kita logikanya, wah berarti lagi turun, udah mulai ada volume pembelian, udah full bar, berarti kan orang-orang udah ganti nggak jualan lagi, orang-orang udah jenuh jual dan mulai beli. Nah itu logikanya gitu. Pun logika kayak gini, hijau hijau hijau, full bar full bar full bar, berarti kita bisa identifikasikan, wah ini pembelian sangat kuat, bisa kita manfaatkan trading, harusnya bisa melanjutkan kenaikan. Jadi nggak perlu hafal nama-namanya, tapi kalau seandainya ngerti dari masing-masing candle ini fungsinya apa, dan bisa kita logikain, itu bisa berlanjut sih harusnya. Kalau saya sih nggak hafal sih yang nama-nama ini, cuma saya ngerti maksud dari candle ini apa, nah saya logikain dan ambil keputusan dari situ. Gitu sih. Nanti ya. Nah, ini ada pertanyaan untuk Tuti, untuk saham nanti terakhir ya, kita analisis satu-satu. Most profitable per time itu untuk time frame per hari. Nah, bisa per hari, per 5 menit, bisa Pak. Kalau per hari berarti target kita sebenarnya kan swing trade. Nah, kalau per menit berarti Bapak maunya scalping. Jadi time frame itu tergantung dengan trading plan Bapak. Kalau Bapak mau scalping yang hari ini beres, pakai per 5 menit, pakai per 3 menit. Sama aja kok intinya. Tapi kalau seandainya mau pakai swing trade yang mainnya daily, kalau saya kan lebih nyamannya swing trade daily, main santai seminggu, 2 minggu, sebulan gitu. Nah, saya pakainya ya yang daily, tapi penggunanya sama aja. Kalau di chart per menit Bapak lihat kayak Doji, Morningstar ini, ya next-nya bakalan naik juga per 5 menitnya. Jadi gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini reversal candlestick, contoh-contohnya tadi kan Morningstar, Engulfing, Morning Doji, Freelance Strike. Nah, ini yang menurut kita kuat-kuat. Nah, ini boleh dihafalin. Kalau bentuknya kayak U gini, merah, ini spinning tops, lalu hijau, atau doji kayak gini, nah ini kuat banget sih. Kalau seandainya ada yang kayak gini, yang lagi downtrend, lalu ada doji, next-nya hijau, nah itu beli aja. Kalau untuk trading kayak beberapa persen, efektif. Apalagi kalau posisinya lagi downtrend dan ke uptrend gitu. Nah, ini contoh hammer di sini lagi hammer, nah besoknya bakalan lanjut. Nah, memang bakalan ada, nah ini contohnya sih. Nah, next-nya bakal lanjut, ini ada ininya chart pattern, cuma kita nggak belajar hari ini ya chart pattern. Ini mengebentuk flag namanya. Jadi set set, nah break ini dia naik gitu. Cuma mungkin chart pattern next time ya, kita fokus ke doji-nya dulu, ke candle-candle-nya dulu. Nah, ini shooting star, garis taring panjang, kebentuk saat uptrend lagi uptrend, panjang berarti kan udah terbentuk tinggi banget kayak KF tadi. Nah, next-nya bisa kemungkinan bakal lanjut turun. Nah, summary-nya, ini summary-nya aja sudah saya jelaskan tadi. Ya, pelajari body candle dulu, yang satu-satuan dulu, yang seperti ini fungsi-fungsinya apa gitu. Yang tanda-tanda reversal yang ini, yang hammer, inverted hammer, shooting star, dan hangman, itu yang menunjukkan reversal dan juga doji. Long body ini untuk menunjukkan continuous, yang dihindari spinning top sama high wave. Nah, sesi 2-nya ya ini yang menunjukkan reversal, ada engulfing, harami, persingling, dark cloud. Sesi 3 ada Morningstar, evening star, three white shoulder, three black cloud. Nah, ini untuk menunjukkan reversal. Rata-rata kalau ikut yang sesi 1, sesi 2 udah pada tahu sih ya harusnya. Kalau candlestick itu untuk lihat momentum. Nah, ini dia cara penggunaannya. Jadi, candlestick itu nggak cuma kita nggak bisa trading itu menggunakan candlestick doang. Tapi kita harus dengan bantuan yang lain juga, indikator yang lain. Karena candlestick itu fungsinya adalah untuk melihat reversal, untuk kapan kita entry dan kapan kita sell. Gitu. Pertama kita harus lihat tren dulu. Tren itu bisa dilihat menggunakan garis A, bisa menggunakan apa sih namanya, swing high, swing low gitu, yang wave gitu kan, bisa menggunakan MACD. Nah itu yang pasti teman-teman harus belajar dulu mengidentifikasikan tren. Berapa minggu lalu udah saya ajarin kan cara untuk lihat tren. Nah lalu area ini kita bisa lihat pakai support resistance.
pakai Fibonacci retracement bisa, pakai moving average bisa, kita bikin channel juga bisa. Nah, itu tergantung preferensi teman-teman. Entry-nya pakai candlestick bisa, pakai RSI bisa, pakai stochastic bisa. Nah, kita langsung praktek tadi yang nanya. Nah, berarti kita harus ada 3 tahapan dalam analisis. Nah, contohnya tadi sampai mana ya? Sampai CSRA ya? Toba udah. Nah, CPRO Pak Dedi. Contoh CPRO. Kita tes ya. Nah, berarti kita lihat trennya Pak Dedi. Saat ini CPRO apa nih trennya? Udah jelas full bullish ya. Nih, kalau kita lihat pakai MA, contoh full bullish itu apa? MA5, MA20, MA60-nya di bawah candle semua. Nah, itu berarti full bullish. Nah, kalau full bullish berarti masih bakal melanjutkan kenaikan atau uptrend trennya. Setelah kita lihat tren tadi, kita lihat apa? Kita lihat area support resistannya. Nah, support resistan kalau teman-teman belum bisa tarik support resistan, mungkin bisa pakai Bollinger Band. Mana Bollinger Band ya? Saja. Nah, ini bisa pakai Bollinger Band. Nah, dibikinin support resistannya, maka resistannya ini udah jauh ya, supportnya di sini, jadi nggak bisa. Paling pakai ini Fibonacci, kita ganti monthly dulu deh. Dia benar-benar baru naik ya berarti ya. Nah, monthly. Nah, yang pasti trennya uptrend. Nah, next-nya ke berapa? Nah, next-nya itu kita cari menggunakan support resistant. Karena ini harga tertinggi, ya kita pakai cari support resistannya itu pakai psikologis biasanya. Kalau psikologis biasanya sih 150 next-nya nih. Nah, kita tandain 150, kira-kira sampai di sana atau enggak. Nah, setelah kita lihat, tapi yang pasti ini udah rawan TP, kita cuma bisa tarik supportnya kemungkinan di 110. Di sini ya. Nah. Ya Om, enter. Ya, ntar ya. Jadi di 110 itu, nah di sini nanti jadi support. Intinya kalau Mas Dedi, kalau untuk CPRO ya, ini let the profit run aja. Selama dia tidak jebol dari MA5, ya dia masih bakalan full bullish, full bullish, full bullish, sampai nanti ada tanda-tanda downtrend-nya, kayak gravestone tadi ya, kayak tailnya tinggi banget ke bawah, lalu turun ke bawah, nah itu timing Mas jual. Jadi ini dibiarin dulu aja gitu. Jadi let the profit run lah kalau strateginya. Sampai ada candle momentum terakhir. Nah, lalu kalau untuk berikutnya MLPL. Nah, MLPL kita lihat trennya dulu. Trennya berarti kan MLPL itu nih kebanyakan ininya. Nah, MLPL itu saat ini kondisinya lagi downtrend primary trendnya, cuma sudah mulai satu way di sini. Jadi kita identifikasikan dulu trennya itu satu way di area segini 320. Nah, resistannya di sini. Nah, momentum saat ini kalau kita udah lihat tren, kita udah tarik support resistannya, momentum saat ini gimana tuh untuk MLPL dalam jangka pendek? Nah, sebenarnya dia udah mantul dari sini nih. Dari sini. Kita sama-sama lihat dia udah ada pembalikan dari candle ini. Nah, kemungkinan dia kemana? Kemungkinan dia ke 400 dulu Bu Tuti. Cuma belum tahu dia bakalan break atau enggak. Tapi kalau mau fast trade ya harusnya ambil di 320 kemarin di sini, di dekat-dekat 320, ambil, jual di 400 nantinya. Gitu untuk cara penggunanya. Kalau break 400 kemana? Nah, ini bisa dijadiin next trend-nya. 4450. Nah, jadi trading plan kita gimana nih kalau kayak gini? Berarti kan kalau mau buy sekarang boleh, target TP pertama 400 atau 4 kita turunin kayak 390 400 karena super resistant itu kan sebuah area. 390 410 mungkin. Nah, kalau ambil sekarang, potensi cut loss-nya di berapa kita cut loss? Cut loss kita ada di sini, di MA5-nya 360, kalau turun di bawah 360 kita cut loss, masuk sekarang, TP di 400, break 400 kita, atau break BOB 400, kita bisa terkena target 450 maksimal. Gitu. Tapi untuk sekarang gimana kondisinya? Harusnya dia bakalan ke 400 untuk MLPL. Nah, most preferable, lalu selanjutnya contoh emiten sesuai candle downtrend menuju uptrend, apakah kita masuk ya kayak SAME tadi atau yang menu sore kemarin. Nah, ini kan lagi downtrend nih Bu.
Nah, lagi downtrend. Ini udah ada tanda kenaikan. Nah, berarti kan bisa dijadikan patokan itu. Menurut saya sih gini ya. Gitu. Kayak sama tadi, atau lihat di menu sore saya aja. Nah, sekian ratus saham, gimana cara screening saham yang tepat buat dianalisis dan tepat buat masuknya, kayak misalnya saham yang lagi ramai diincar seperti apa. Terus sekian ratus saham, gimana cara screening saham. Nah, itulah fungsinya. Dulu itu kita ada kayak MNC Radar namanya. MNC Radar tuh bisa otomatis lihat saham-saham yang reversal, tapi sekarang udah nggak bisa. Cara screening itu ada, pertama ya kita punya watchlist sendiri, Mas Chandra Shah. Jadi Mas punya watchlist sendiri yang diperhatikan tiap hari. Kalau seandainya bagus ya kita beli gitu. Kalau seandainya nggak bagus ya, kalau seandainya nggak ada dari watchlist kita yang oke ya kita wait and see dulu. Yang kedua ya pakai rekomendasi berbayar. Jujur saya pakai beberapa rekomendasi berbayar untuk screening. Nanti saya analisis ulang lagi. Itu juga bisa. Ataupun memang manual satu persatu pakai berdasarkan stok rank tadi. Yang ramai diincar seperti apa. Intinya sih ya emang harus satu persatu sih untuk screening itu. Nah, kalau dari Mas Rizky, saham AIPO kan nggak terbentuk candle-nya ya. Jadi harusnya sih nggak bisa dianalisis secara teknikal, paling baca prospektusnya aja sih gitu. Terus paling itu aja sih untuk jawaban dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh kalau mau tanya saham. Ini apa nih, Ulice? Oh, ada yang namanya Ulice. Nah, ada pertanyaan mungkin? Atau masih ada yang bingung? Kalau kode breaker dihapus ya nggak masalah sih Pak, nggak ada hubungannya sama teknikal, cuma mungkin sama ini ya, sama bandarmologi ya, orang-orang yang pakai bandarmologi. Cuman setahu saya yang dihapus itu adalah yang ini. Nah, yang ini kan ada misalnya contoh stock price, trade book, nah broker summary. Nah, broker summary yang jalan per hari ini dihapus, cuman di akhir hari itu tetap bisa kok dilihat broker summary-nya. Jadi total broker summary itu tetap bisa dilihat. Jadi sebenarnya harusnya bandarmologi nggak bakalan terpengaruh banyak sih. Tapi memang untuk yang ngikutin harian pakai bandarmologi, pakai broker sales ya nggak bisa lagi gitu. Makanya kalau untuk teknikal mah nggak ada masalah sih Pak. Gitu. Nih untuk portofolio saya pribadi ya. Jadi saya masih megang Antam sama friend belum dijual gitu. Ada 290 juta di Antam. Ya semoga naik ya teman-teman. Nah, lalu berikutnya menurut Anda sekarang banyak saham IPO yang antri terus kita milih bagus nggak gimana? Nah, itu Mas Raim ntar dari Pututi. Analisis saham IT Mas dulu kan sampai 2000 tuh. Saya nggak pernah ya kalau untuk MITI kita kan nggak bisa lihat sejauh itu ya Bu. Kalau untuk fundamental untuk sejauh itu kan harusnya fundamental. Tapi yang kita bisa lihat kan beberapa saat ke depan. Kalau seandainya teknikal dari MITI ini ya kita sama-sama tahu trennya saat ini apa nih? Uptrend. Ada di atas MA5, di atas MA20, di atas MA60. Harusnya dia masih bakalan ada melanjutkan kenaikan. Nah, kemarin udah ada tail panjang nih. Lalu turun di bawah berarti akan ada koreksi. Koreksinya kemana ya? Kita lihat ke supportnya. Potensi koreksinya ada di 200 harusnya. Support psikologis 200 ataupun di MA5 200 sampai 210. Nah, selama dia tidak jebol 200 ini, harusnya dia masih dalam fase uptrend. Tapi memang saat dia jebol 2300 ini harusnya udah jual. TP nanti kita tunggu candlestick kapan pembelian lagi. Jadi untuk masuk sekarang tidak, tapi paling kita nunggu kapan dia ada momentum dari candlestick atau dari RSI-nya. Kapan itu bisa jadi 200, bisa jadi di sini. Nah, tapi kita harus tunggu konfirmasi candlestick-nya atau konfirmasi swing low-nya. Bisa jadi di 200 dia mantul, bisa jadi di 160 ya ini ya, dia mantul. Jadi bututi untuk MITI ya wait and see dulu untuk masuk sekarang sih enggak, tapi untuk jual boleh. Karena ini udah ada signal jual banget. Gitu. Nah, kalau menurut Anda sekarang banyak saham IPO yang antri, terus kita milih bagus nggak gimana? Kalau untuk saya pribadi, saya kayaknya
nggak terlalu bisa untuk analisis saham IPO, Pak. Saya nggak pernah beli saham IPO, jujur aja. Karena kalau IPO itu kan tergantung dari prospektusnya, tergantung dari suka-suka bandarnya sih, Pak. Gitu, suka-suka yang megang banyak sih. Kalau seandainya retail nggak terlalu, pengalaman saya, retail nggak terlalu banyak di suatu saham itu, dan memang emitennya tuh mau naikin sahamnya, yang pegang banyak itu mau naikin sahamnya, dia bakalan sahamnya naik terus dengan volume rendah. Gitu. Nanti kalau seandainya orang-orang udah masuk-masuk banyak, dijatuhin, mereka pada jual habis gitu. Makanya saya nggak terlalu suka IPO. Jadi untuk IPO itu sebenarnya ada dua tipe sih. Ada IPO yang real IPO, ada yang memang IPO itu yang saya tahu ya sebagai broker ya, IPO itu memang strategic IPO, emang IPO buat narik uang masyarakat. Jadi hati-hati untuk IPO ini. Nah, kebanyakan IPO sekarang tuh ya IPO kedua ini yang narik uang buat narik, sengaja dinaikin sahamnya, nanti diturunin. Nah, jadi jatuhnya gambling. Jadi saya nggak ngelarang teman-teman ikut IPO, cuma tetap berhati-hati. Kenaikan tajam pasti diikuti dengan penurunan tajam. Pengalaman saya sih seperti itu. Saya kuliahnya tentang saham dari 2011, cuma baru masuk benar-benar kerja di sahamnya 2017. Jadi selalu seperti itu sama IPO, awal-awal selalu dinaikin, kalau retail nggak terlalu banyak masuk, nanti kalau orang-orang udah banyak beli, kejebak di atas, mereka jatuhin. Jadi ya mereka punya barang, mereka bisa atur gimana sahamnya gitu. Ada cara screening saham open sama dengan low, Mas Ifratul Jana, saya nggak ngerti maksudnya screening saham open dan low ini gimana. Menurut saya lagi pembagian dividen, kita harus ambil langkah apa? Nah, ketika Mas Dedi itu memilih untuk hold saham yang lagi mau nyebarkan dividen kayak BCA, kecenderungan ketika misalnya dari CAMDET nih, lalu XDET pasti saham-saham, hampir pasti saham-saham yang membagikan dividen itu pasti turun harga sahamnya. Kenapa? Karena orang-orang yang incar dividen ya pasti jualan sahamnya. Nah, langkah apa yang Mas lakukan? Tergantung. Kalau seandainya Mas mau sebelum CAMDET udah jual, nah berarti Mas mengambil untung karena sebelum CAMDET biasa harga saham bakal naik. Nah, kalau Mas jual, berarti Mas ya udah ambil keuntungannya. Tapi kalau seandainya Mas mau hold ketika saham sampai XDET, berarti Mas punya komitmen saham ini bakalan, Mas punya komitmen masih bakal hold sahamnya setahun ke depan. Ibaratnya dividen ini adalah rezeki para investor lah. Kalau seandainya manfaatin trading saat perusahaan mau bagi dividen, mostly rugi sih. Kenapa ya? Karena setelah exit, orang-orang pada jualan pasti. Jadi kalau kita memutuskan untuk hold saham yang bagikan dividen, berarti kita memutuskan untuk setahun ke depan masih bakalan hold sahamnya, karena pasti turun sih setelah CAMDET. Gitu. Ngerti nggak sih maksud saya? Kalau nggak ngerti, nanti saya jelaskan ulang ya. Saham-saham MSCI itu gimana ya, Mas? MSCI itu adalah kayak perusahaan yang indeks yang menjadi acuan para reksadana ataupun para yang pengelola dana besar lah ibaratnya, untuk jadikan acuan untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Jadi lembaga indeks itu ya, lembaga MSCI itu ya lembaga terpercaya lah ibaratnya. Jadi kalau seandainya perusahaan masuk ke dalam MSCI yang big cap lah ataupun low caps, ya itu biasanya sahamnya bakal naik. Coba Mas Rahim cek deh, perusahaan masuk ke indeks MSCI pasti naik sahamnya. Berarti karena apa? Karena para manajer investasi itu ya mau beli saham-saham tersebut gitu. Jadi pertimbangan buat mereka. Jadi indeks acuan ibaratnya MSCI ini. Dasar mengatur cut loss-nya gimana, berapa. Nah, untuk mengatur cut loss nih sebenarnya di training sebelumnya kita udah pernah ajarin Mbak Nasoka. Jadi kita punya namanya 1:3 rule gitu. Kalau Mbak pasang target cut loss 1%, target Mbak 3% untuk jual. Kalau Mbak seandainya pasang target 5%, cut loss-nya, berarti Mbak target Mbak 15%. Mungkin next-nya saya bikin lagi ya, lebih mendalam tentang seminar tentang trading plan. Gitu. Nanti ingetin saya aja, kita udah ada materinya kok untuk trading plan, untuk risk and reward ratio. Intinya sih gitu. Intinya kalau kita pakai strategi 1:3 itu, cut loss 1% di bawah konsisten cut loss, 3% cuan, walaupun persentase win rate kita 30%, harusnya kita nantinya bakalan cuan. Gitu. Mas, ada cash di tag
fake out candle seperti CAS PRDA. CAS PRDA tanggal 2 November. Yang mana first breakout 2 November berarti? Oh, ini ya. Long bearish tembus support. Ini ya tembus support. Nah, kemudian berikutnya malah bentuk long candle bullish. Nah, iya, ini disebutnya kan sebenarnya harami, Mas. Gitu. Nah, benar juga. Nah, yang harus Mas lakukan ketika terjadi candle seperti ya beli lagi sih. Jadi kalau seandainya lagi downtrend, tiba-tiba di sini jebol 6.000, di strong support 6.000, lalu dibalas lagi ya, harusnya kita beli lagi sih di sini saat dia breakout yang ini. Nah, berikutnya bakalan uptrend. Berarti kan kita udah ketemu nih logikanya kalau seandainya kasus PRDA ini kan lagi downtrend nih Mas, dari 7.000 ke 6.000. Di 6.000 jebol, tapi jebolnya juga cepat, tipis kan dari 6.000 itu. Nah, tiba-tiba long body bullish gitu. Berarti kan logikanya pasar apalagi udah menembus harga terendah sebelumnya, berarti kan logikanya pasar udah mau melakukan pembelian lagi. Nah, next-nya uptrend gitu. Kalau saran saya sih ya makanya difleksibelin aja. Jadi kan seperti yang dijelaskan tadi kan kita harus lihat tren. Kalau kita lihat PRDA misalnya dari sini, kita sama-sama tahu nih, kalau candle merah, kita sama-sama tahu nih PRDA ini lagi downtrend. Nah, lagi downtrend. Lalu besoknya ada candle bearish di sini. Di 6.000, di strong support. Pasti panik dong orang-orang. Nah, kita harus lihat candles berikutnya gimana. Kalau seandainya candle merah lagi, kita cut loss. Kalau lihat candle berikutnya kayak gini, apalagi sampai sini, ya udah nggak apa-apa sebenarnya. Berarti logikanya kita udah tahu bahwa orang-orang itu udah berani beli di atas harga-harga, di atas pembukaan penurunan sebelumnya, penurunan dalam sebelumnya. Jadi ini harami kan. Harusnya yang kita pelajari ini menguntungkan banget. Lalu ada pause before uptrend lagi, jadi dia istirahat dulu dan nantinya melanjutkan kenaikan gitu. Dia sebenarnya tidak melanggar prinsip dari teknikal sendiri sih Mas. Kalau menurut saya itu. Nah, terakhir mungkin ya. Nah, berarti berbahaya beli sama tergantung juga, makanya balik ke masing-masing lagi sih kalau menurut saya. Kalau misalnya cari IPO, beli untuk jual 1-2 hari ya nggak apa-apa, karena biasa 1-2 hari kan 25%, 50% bagus Pak Mas Rizky. Cuma untuk saya kan uangnya gerak terus, saya rasanya sayang kalau uang saya di keep di satu saham yang sama untuk sampai periode IPO-nya berakhir gitu. Jadi bukan berarti saya ngelarang IPO ya, boleh beli IPO, cuma jangan terlalu greedy lah. Terakhir Mbak Oktiana, Mas mau tanya Unilever Antam saat kita ini berarti belum pas buat beli ya? Enggak, Unilever pas kok buat beli. Unilever itu logikanya dari turun, dari downtrend. Nah, di sini itu udah ada doji, udah ada tanda-tanda ya. Nah, salah saya. Udah ada circle di sini. Nah, kita bisa lihat doji di sini. Kita bisa sama-sama tahu supportnya di arah sini nih. Lumayan kuat dia di sini nih. Nah, lalu ada flag di sini. Nah, ini sebenarnya dia sudah breakout flag. Nah, sebenarnya dia udah oke nih. Malah ini adalah timing buat beli. Kenapa? Karena arah berikutnya ke 5.000. Tapi kalau kita belajar ini sih, candlestick sebenarnya di sini udah dikasih tahu nih. Apalagi di sini. Ini udah kuat banget. Udah full bullish kan, walaupun ada retracement sebentar, jadi post before up lagi lah. Saya yakin sih untuk Unilever berikutnya naik, Mbak. Untuk Antam pun seperti itu. Jadi candle itu jangan kaku. Nah, Antam pun seperti itu. Kan balik lagi lihat trennya, tren Antam saat ini, dia set away di 2.300 sampai 2.600 nih. Walaupun ada support resist berikutnya di 2.500 untuk terdekatnya. Nah, untuk Antam gimana next proyeksinya? Kalau menurut saya, Antam sendiri di 2.300 kuat banget. 2.300 up, 2.300 up, 2.300 up, 2.300 up. Next-nya ini harusnya naik nggak? Menurut saya yakin. Senin naik ini Antam ini. Minimal dia bakalan ke 2450 sampai 2450 terdekat, kalau break 2.500. Minimal banget ke 2.500. Jadi ini adalah yang tadinya turun, ingat
turun, tanda bullish, turun lagi tanda bullish. Cuma tanda bullish-nya itu tetap meningkat dibandingkan lowest berikutnya. Nah, menurut saya Antam Unilever malah timing beli, bukan timing jual gitu. Nah, terakhir ada pertanyaan dari siapa lagi? Kalau nggak salah lihat bentuk long bullish candle, iya, jadi ini harusnya beli. Nah, justru Malik, jadi betul Mbak Oktri, jadi harusnya malah naik. Trade di bawaan dimensi sekuritas ya berarti bisa aplikasi motion trade itu bawaan dari enggak, itu ini gratis kok Mas Rahim untuk motion trade kalau buka akun bisa pakai ini. Oke, paling itu sih untuk hari ini ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti bisa japri saya juga di WA saya ada di grup. Terima kasih ya semuanya. Selamat siang.